Salam sehat teman-teman. Kita akan menceritakan mengenai asal mula triad. Asal mula triad awalnya bernama Tian Di Hui yang berarti langit, bumi, dan manusia. Didirikan pada tahun 1760-an dengan tujuan menumbangkan kekaisaran Manchu dinasti Qing dan merestorasi peraturan Han di Cina. Dinasti Qing tumbang pada 1911. Komunitas yang awalnya bersifat patriotis kemudian berubah menjadi tak terarah. Juga tidak terlibat dan tidak ikut menikmati kemajuan Cina. Mereka marah dan depresi, namun tak mampu mengubah jalan hidup. Pemberontak yang mendarah daging selama 2 abad lebih. Akhirnya mereka berkembang menjadi organisasi kriminal underground. Inilah awal mulanya triad yang kita kenal berdiri. Sampai dengan kekuasaan Dr. Sun Yat-sen yang membentuk Republik Rakyat Cina, triad banyak mendapat fasilitas karena sumber yang bisa dipercaya. Dr. Sun Yat-sen sudah ikut menjadi anggota triad sejak beliau masih muda. Beliau terbang dari Amerika ke RRC untuk menjadi presiden sampai dengan berkuasanya Chiang Kai-shek. Triad juga masih mendapat fasilitas sampai dengan berkuasanya Chiang Kai-shek. Triad juga masih mendapat fasilitas. Pada tahun 1949, Partai Komunis mengambil alih pemerintah Cina dan menerapkan pengawasan ketat. Hal ini mengakibatkan para anggota triad menyingkir ke daerah selatan Hong Kong guna melanjutkan kegiatan. Sekitar tahun 1960 sampai dengan 1970-an tersiar kabar bahwa mereka sering bekerja sama dengan kepolisian dalam mengontrol wilayah kekuasaan triad. Hal ini menimbulkan korupsi di tubuh kepolisian, sebab kepolisian harus mendanai aktivitas triad sebagai imbalan. Pada tahun 1974, Komisi Independen Pemberantas Korupsi atau ISAK mengatasi masalah ini yang mengakibatkan triad kehilangan sumber dana utamanya, hingga akhirnya mereka beralih ke perdagangan underground. Terdapat sekitar 57 komunitas di Hong Kong. Kekuatannya terus meningkat, namun tetap merendah. Mereka kejam dalam urus kriminal. Skala keanggotaan sangat rumit. Kekuatannya lebih kuat dari yang diperkirakan. Mereka beroperasi dalam skala yang sangat kecil dan membatasi kekerasan antar anggota geng untuk menghindari sorotan publik. Tidak ada figur pemimpin, namun secara umum mereka tergabung dari beberapa kelompok independen yang sederajat, sehingga tidak dapat saling perintah dan membedakan level. Kekuatan sesungguhnya berada di level bawah dari hierarkinya. Biasanya seorang petarung membawa sekitar 15 anggota aktif yang menguasai jalanan, gedung, pasar, lapangan, atau taman. Mereka juga memiliki kode numerik sendiri untuk memberikan posisi dalam geng, seperti 426 yang berarti petarung, 449 ketua, 438 deputi ketua, 25 mata-mata atau pengkhianat, dan lain-lainnya. Untuk menjadi anggota triad harus menjalankan upacara dengan mengucapkan 36 butir sumpah dan 3 butir diantaranya. Setelah memasuki gerbang Humpi, saya harus memperlakukan orang tua dan kerabat dari saudara sesumpah saya sebagai keluarga saya sendiri. Jika saya melanggar, saya bersedia mati disambar 5 petir. Saya tidak akan berkonspirasi dengan orang lain untuk mencurangi saudara sesumpah saya dalam berjudi. Jika terjadi, saya akan mati oleh pedang anggota saya sendiri. Jika saya mengetahui bahwa pemerintah mencari saudara sesumpah saya,
maka saya akan segera memberitahu saudara sesumpah saya tersebut agar ia dapat melarikan diri dengan segera. Jika melanggar, saya akan mati disambar 5 petir. Aktivitas triad di luar negeri aktif di kota-kota berpopulasi orang Cina yang cukup besar seperti San Francisco, New York, Seattle, Chicago, Sacramento, Boston, Los Angeles, Las Vegas, Auckland, New Orleans, Vancouver, Toronto, Sao Paulo, dan diperkirakan di London, Manchester, dan Amsterdam merupakan pusat baru aktivitas triad. Mereka sering terlibat dalam penyelundupan imigran gelap dari Asia Timur yang menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Saat ini posisi triad lebih mirip seperti organisasi bisnis. Interaksi antar kekuatan geng triad di Cina daratan, Taiwan, Makau, dan Hong Kong tidak menghindar dari perhatian pihak yang berwenang setempat. Namun justru mendapat banyak keuntungan. Pasar terbesar saat ini berada di Cina daratan, dan mereka sangat berorientasi pada bisnis. Mereka mengejar uang dalam jumlah besar lewat jalan apapun, diantaranya judi online yang lagi naik daun saat ini. Organisasi kriminal Tionghoa adalah gangster etnis Tionghoa yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Geng-geng ini diselidiki MID, Departemen Internal Militer, RRT, dapat dikategorikan sebagai 2 kelompok. Organisasi kriminal tradisional, contoh Triad Wok To, Triad 14K. Organisasi kriminal yang non-tradisional, contohnya Geng Fuking dan Tai Hunai alias Big Circle Boys. Kelompok triad Tionghoa ini berbasis di Hong Kong, Makau, Taiwan, dan negara lain di mana terdapat komunitas etnis Tionghoa yang besar seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Asia Tenggara. Kelompok triad ini memiliki kesamaan berikut: asal-usul sejarah yang berusia beberapa ratus tahun, struktur organisasi hierarkis yang kukuh dalam upacara yang mengikat tiap-tiap anggota satu sama lain. Misalnya, San Ye On dari etnis Teochew secara khusus didirikan orang Teochew yang merupakan minoritas di Hong Kong, yang mayoritas orang Konghu. Mereka memiliki struktur organisasi hierarkis yang kukuh seperti misalnya upacara pelantikan anggota baru dan upacara naik pangkat bagi anggota yang mencapai pangkat orang dalam. Pemimpin kelompok triad tidak langsung mengelola kegiatan anggotanya di negara lain, tetapi pengaruh mereka meluas secara internasional disebabkan kekuatan finansial dan hubungan bisnis global, juga hubungan pribadi yang mereka miliki. Sebagian besar anggota senior dari kelompok triad yang telah berdiri lama adalah pengusaha yang kurang terlibat dalam kegiatan usaha yang sah. Banyak di antara mereka telah memperoleh paspor negara asing, termasuk para anggota keluarga mereka, dan mereka telah melakukan diversifikasi dalam usaha mereka dan berinvestasi keuntungan dari kegiatan kriminal yang mereka dapatkan di negeri lain. Mereka melakukan kerjasama dengan anggota triad di luar negeri dalam kejahatan, seperti misalnya peredaran narkoba, penyelundupan pendatang ilegal, penipuan kartu kredit, pencurian peralatan komputer dan kendaraan bermotor, pembajakan hak cipta intelektual, dan pencucian uang. Dengan beberapa pengecualian, struktur organisasi triad Tionghoa zaman sekarang lebih sederhana. Orang dalam tadi memberitahuan mereka mengenai kegiatan kriminal yang dalam, yang mana harus melibatkan diri, dan sebaliknya tingkat sampai mana orang dalam mendapatkan kelebihan dalam bentuk uang dari kedudukan mereka yang dalam hierarki triad itu berbeda-beda. Orang yang langsung memimpin organisasi kriminal beruntung, sedangkan orang lain bagi siapa yang pangkatnya lebih tinggi bisa jadi tidak menerima bagian secara langsung dari keuntungan yang berasal dari kegiatan anggota.
Sebagian besar kelompok triad telah mengalami desentralisasi sejauh mana tidak ada lagi komite pusat utama untuk mempersatukan faksi-faksi dari kelompok yang terlibat konflik satu sama lain agar memperoleh kontrol di wilayah masing-masing. Anggota triad modern yang hanya mencari keuntungan pribadi adalah wirausaha yang individualis. Mereka pindah dari satu kelompok triad ke kelompok yang lain sesuai dengan kemampuan mereka, dan jarang sekali mereka setia pada organisasi. Mereka sangat memperhitungkan mengenai kelebihan yang bisa mereka dapatkan dari dailu atau kakak mereka. Jika mereka tidak puas dengan hubungan itu, mereka bisa mendatangi seorang dailu yang baru dari kelompok triad yang lain dan minta bergabung. Mereka memanfaatkan kelompok triad sebagai basis kekuasaan yang memberikan mereka suatu jaringan di mana mereka dapat menghimpun sumber daya untuk mengatur kegiatan kriminal demi uang yang akan mereka dapatkan. Kemudian apa yang mengaitkan Chiang Kai-shek, Sun Yat-sen, dan triad? Triad punya sejarah yang panjang. Triad juga tidak dapat disamakan dengan organisasi sejenis seperti Yakuza di Jepang ataupun mafia di Italia. Triad di dalam sejarah Tiongkok mempunyai sebuah kedudukan yang tidak dapat dinihilkan. Asal mula triad sebagai organisasi rahasia telah mulai dicatat sekitar masa pemerintahan Kangxi. Namun mereka organisasi yang rahasia, maka tidak ada catatan secara resmi mengenainya. Pendirinya juga tidak diketahui sampai sekarang. Para sejarawan masih punya beberapa versi tentang pendiri triad ini. Versi pertama menunjuk kepada Cheng Yonghua atau Tang Enghua yang merupakan penasihat dari Ho Singha di Taiwan. Versi lain mengatakan bahwa pendirinya adalah Lim Xuanwen atau Lim Shoupun yang merupakan mentor dari pemberontakan orang Taiwan terhadap dinasti Qing. Namun sebuah versi juga mengatakan belakangan sejarah triad adalah kontribusi Shaolin dalam pembentukan triad ini. Suku Tibet memberontak terhadap Qing. Shaolin atas pemerintahan pemerintah membantu memadamkan pemberontakan ini. Namun setelah pemadaman, Shaolin sendiri dituduh pemerintah sebagai pembangkang. Ini menyebabkan Shaolin depresi dan Shaolin akhirnya membentuk triad untuk melawan Qing. Siapa pendirinya tidaklah penting, namun para sejarawan sepakat bahwa triad muncul di penghujung pemerintahan Kangxi sampai pemerintahan Yongzheng sekitar tahun 1700 sampai 1740. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga menjadi suatu pengetahuan yang bermanfaat. Dan lebihnya kami mohon maaf.